Kalau kita sih waktu kita pertama mulai ya, mulai dulu aja yang ada aja gitu, yang ada aja dimanfaatin gitu. Itu pun kita siasatinnya kan kalau misalnya kamera kan nggak ada stabilizernya ya. Jadi kalau pas video jalan kita pakai kamera HP yang udah ada stabilizernya. Kalau untuk yang gambar detail-detailnya kita pakai mirrorless. Oke, malam hari ini kita akan berbicara mengenai bagaimana cara menjadi YouTuber ya. Jadi kita akan berbicara bagaimana mencapai 100.000 pertama subscriber buat teman-teman yang baru akan memulai bermain atau membuat channel di YouTube. Kita akan ngobrol santai bersama narasumbernya yang sudah ada di sini. Ada tim dari Destinasi ID, Destinasi Spicy ID. Ada Kang Yuda dan Kang Ardi sini sudah hadir. Terima kasih atas waktunya. Jadi teman-teman nanti silahkan untuk mendengarkan kira-kira apa yang dipaparkan oleh Kang Ardi dan Kang Yuda dari Destinasi ID. Apabila ada pertanyaan, boleh teman-teman tulis dulu di grup chat sebelah kanan atau sebelah kiri teman-teman. Ada di sini ada grup chat, silahkan untuk menuliskan pertanyaan. Nanti pertanyaannya akan saya sampaikan. Nah, ada beberapa tata tertib untuk malam hari ini. Yang pertama, saya akan mengaktifkan audio dan video selama narasumber menyampaikan materinya. Kemudian materi ketika materi disampaikan kita harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Lanjut, host akan mengaktifkan audio dan video ketika sesi tanya jawab. Apabila ada pertanyaan, silahkan untuk menuliskan di chat room sebelah kanan atau kiri teman-teman. Nanti host akan menyampaikan. Apabila ada gangguan sinyal internet, webinar akan tetap dilanjutkan kembali. Silahkan rekan-rekan untuk join kembali setelah 1 menit dari gangguan sinyal. Nah, sedikit informasi. Ini apa sih webinar Festival Lokaventur? Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu Lokaventur, ada juga yang belum. Ya, jadi Lokaventur adalah bagian dari PT Anikma Kreasi Digital. Kita merupakan platform aplikasi untuk mewadahi teman-teman komunitas wisata yang punya tempat wisata, tour and travel, pemandu wisata, bahkan hingga profesional, atlet pun ada di situ. Jadi kita punya layanan produk jasa berupa tour atau kursus atau workshop atau event yang kita buat dalam aplikasi di Android. Saat ini kita masih dalam tahap pengembangan aplikasi, insya Allah Juni akan launching segera. Bagi teman-teman yang mau ngelihat apa itu Lokaventur, silahkan teman-teman untuk langsung meluncur ke website kami di lokaven.com, LOKAVEN.com. Atau teman-teman boleh follow Instagram kami di @lokaventur. Ya, saya juga sudah menandai Lokaventur di grup chat di bawah tata tertib. Jadi itu apa sih? Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu Lokaventur, ada juga yang belum. Nanti kita akan launching. Harapannya setelah COVID-19 ini berlalu, gairah pariwisata di Indonesia, khususnya di Kota Bandung, akan meningkat tajam. Jadi kita akan start dari sekarang untuk menyiapkan teman-teman pasti udah bosan berada di rumah. Oke, itu perkenalan sedikit dari kami, dari saya dan Lokaventur. Kita akan langsung aja ngobrol bareng dengan Kang Yuda dan Kang Ardi dari Destinasi ID. Saya coba aktifkan dulu. Selamat datang buat Mbak Nimas Ayu. Mbak, oh ini kayaknya Kang ya. Mas, ada Bang Mirza, ada juga Kang Kiki Krisnandar. Yuda, Kang Yuda keluar ya. Kang Ardi? Ya, Halo Kang Ardi. Kang Yuda kemana? nggak tahu mungkin lagi gangguan. Oke. Halo Kang Ardi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang. Selamat malam, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya, udah lama nggak ketemu.
Iya, cuma waktu itu aja sekali ketemu ya, Kang. Iya, waktu ada trip kopi ikut nggak? Saya nggak ikut soalnya. Ikut, Ikut ya? ikut Terus udah kita review juga itu. ya, itu waktu itu kita pernah kerja bareng juga untuk di apa? Tur kopi ya, edukasi kopi. Iya. Kang Ardi kemana nih? Oh, kok hilang? Nah, oke. Oke, Kang Ardi, kita menunggu Kang Yuda atau mau langsung masuk? Nanti kita akan nanya-nanya, saya akan nanya-nanya santai. Bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai seorang YouTuber untuk bisa mencapai, intinya kan subscriber yang banyak. Cuman bagi pemula pasti kita ingin bertahap nih dari yang namanya 10, 100, 1000, sampai 100.000 subscriber. Karena kita lihat Destinasi ID sudah mencapai itu. Artinya, Alhamdulillah. alhamdulillah ya. Nah, gimana nih Kang? Boleh dong Kang cerita sedikit bagaimana langkah-langkah pengenalan dulu dari tim Destinasi itu ada siapa aja, Destinasi ID itu ngapain aja, dan sampai bisa bikin channel YouTube Destinasi ID seperti apa? Mangga Kang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya yang udah hadir di sini. Perkenalkan dulu, nama saya Ardi dari tim Destinasi ID. Kita emang berdua, satu tim berdua dari awal, dan sebelumnya juga kita udah punya eh, channel YouTube sebelumnya gitu ya, sebelum Destinasi ID, dan beberapa kali juga tidak sesuai ekspektasi gitu ya. Oke. Jadi beberapa kali juga sempat gagal gitu kan. Terus kita juga coba terus-menerus, jadi ya kalau bisa dibilang langkahnya ya benar-benar bertahap, bisa dibilang. eh, Cuma kita intinya sih kerja keras gitu ya, jangan nggak mudah putus asa gitu. Emang menerima kegagalan sebagai eh, pembuka jalan untuk biar kita berhasil gitu. Oke, oke, oke. Dan alhamdulillah setelah gagal beberapa kali, kita coba dengan Destinasi ID, dan sampai sekarang berjalan terus. Udah hampir berapa lama ya, Bos? Setahun ya? 1 tahun ya, hampir Satu 1 tahun tahun lebih. gitu. 1 tahun lebih ya. Oke. Dan kita Lebih. juga sebenarnya nggak sengaja juga ya masuk ke wisata gitu kan. Memang sebelumnya rencananya nggak ada Nggak ada. rencana sama sekali ke wisata. Oke. Cuma kebetulan aja kita nemu tema wisata gitu. Tapi kemudian setelah itu malah lama-lama malah betah ya, malah senang di situ. Oke. Gitu sih Nah, untuk Kang perkenalan aja. Ardi, tadi kan dibilang artinya Destinasi ID ini bukan yang pertama bikin langsung roket, langsung naik ya subscribernya dan disukai banyak orang ya. Ya, Dulu sebelum ya. Destinasi ID ada berapa channel yang pernah dicoba oleh tim Destinasi nih? Sebenarnya sebelumnya sih saya berjalan sendiri dan Yuda juga berjalan sendiri gitu. Oke. Kita pakai kayak channel khusus informasi ya sebelumnya gitu. Informasi kayak Khusus. Tribun News gitu atau yang viral? Iya, ya seperti itu. Jadi itu emang awal langkah pembelajaran kita dari situ gitu kan. Cuma Halo.
Halo. Sebentar. Halo? Oke, Kak Ardi. Oke, udah masuk lagi. Cuma saya mute dulu Kang Yuda ya. Jadi Kang Ardi dulu, silakan. Jadi gimana tuh Kang? Awalnya kenapa yang channel sebelumnya di stop? Nah, berhubungan dalam langkah pertama mungkin ya. Langkah pertama yang saya tanyakan itu gimana caranya untuk mencari ide, bagaimana mencari ide, menyiapkan ide konten sebelum membuat channel YouTube. Artinya kan di gimana ya, di konsep dulu atau yang ada aja dikerjain. Halo Kang Ardi. Kang Ardi. Halo. Oke. Ini kayak gini nih biasanya, sinyal nggak bagus. Halo. Nah kan. Koneksi. Halo. Sudah Halo. kembali kan? Oh ya? Oke. Oh. Sebelum saya, Halo, lanjut Kang. sebelum kita nentuin, halo? Sip. Iya. Sebelum kita menentukan untuk jadi konten kreator YouTube, ya sebaiknya kita nentuin tema dulu ya. Nah, tema itu bagaimana mencarinya Kang? Mencari ide tema dari mana? Biasanya. Tema biasanya kita cari yang dekat sama kita dan kita sukai. Bisa berupa hobi atau bisa berupa sesuatu yang kita senang jalanin aja. Karena ini berhubungan dengan langkah selanjutnya. Kalau kita misalnya senang hobinya game atau misalnya tutorial bertanam misalnya gitu, apa yang biasa kita kerjain, ya sebaiknya channel kita berhubungan dengan itu. Karena kalau misalnya kita yang jauh dari kita, nanti langkah selanjutnya bakal menyulitkan kita sendiri sebenarnya gitu. Karena di langkah selanjutnya diperlukan yang namanya konsistensi. Kalau misalnya kita tentukan random gitu, itu akan menyulitkan kita ke depannya kalau misalnya kita cari ide untuk cari konten. Gitu. Karena di lain pihak kan tidak boleh membosankan misalnya, dan kita harus tetap menyajiin informasi yang berguna. Misalnya kalau misalnya kita nggak bisa tentuin itu dari awal, misalnya random aja gitu ya. Nanti ke depannya mungkin untuk 5 video, 10 video selanjutnya kita nggak bisa mempertahankan yang namanya konsistensi. Misalnya seperti itu. Gitu. Oke Kang, tadi terima kasih. Berarti kita harus mencari apa sukanya kita, apa yang bisa kita kerjakan yang berhubungan dengan kita. Nah, ya, biasanya untuk video di awal, untuk 1 sampai 5 atau 10 video pertama, itu bagusnya durasinya berapa menit? Itu kalau durasi sebenarnya gimana kita ya. Durasi sebaiknya gimana kita. Kalau dari YouTube, lebih panjang lebih bagus. Gitu ya. Akan tetapi kita juga dibatasin sama apakah kita bisa orang tetap nonton pada menit misalnya ke-5, ke-6, ke-7, udah bosen atau belum gitu kan. Jadi
itu tergantung kita. Kalau misalnya kita bisa nyajiin informasi yang padat selama 3 menit, ya udah 3 menit aja gitu. Nggak usah apa sih namanya, dipanjang-panjangin tapi isinya keropos gitu ya, tanpa muatan sama sekali gitu. Oke, menarik Kang. Nah, tapi kan ada persyaratan ya Kang untuk bisa monetize ya, monetize pakai AdSense itu sekarang berapa ya persyaratannya? Harus berapa view, berapa jam view, dan berapa subscriber saat ini? Saat ini udah harus 1.000 subscriber dan 3.000 menit ya, 3.000 menit, kalau nggak salah. Kalau nggak salah 3.000 menit dan 1.000 subscriber. 4.000 Bang. Oh, 4.000 ya? Oh iya, 4.000. Udah lama nih. Udah 4.000 apa 1.000 jam? Lupa saya. 4.000 kalau nggak salah ya. 4.000 jam, Kang. Iya, 4.000 jam ya. Ya. Iya, ketentuan yang baru emang seperti itu, emang lebih sulit daripada pas dulu kita random gitu ya, bikin channel random, ketentuannya itu nggak ada gitu. Nggak ada, meskipun kita punya 1 subscriber bisa dikasih AdSense gitu. Tapi sekarang tambah sulit sih, makin ke sini kayaknya peraturannya tambah ketat sih. Tambah ketat ya. Oke Kang, terima kasih. Nah, selanjutnya tadi kan kita sudah hobi, kita sudah suka kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Untuk membuat konten pertama, perlu riset nggak sih? Misalkan riset kata kunci, atau riset, misalkan kita contoh game. Kita bikin channel untuk fokus ke game. Nah, kita harus riset dulu nggak? Game apa yang lagi disukai banyak orang, kemudian kata kuncinya apa. Seperti itu bagaimana Kang? Iya, betul. Menurut saya sih sebaiknya riset gitu. Tapi tidak wajib. Oke. Jadi sebaiknya sih kalau misalnya kita udah nentuin tema, kita jalanin dulu. Kita ibaratnya kalau kolam air panas gitu, nyobain dulu airnya ini panas atau panas banget atau gimana gitu. Jadi setelah video pertama keluar itu udah pasti jelek aja. Dan kita nggak boleh malu gitu. Ya udah, emang video pertama pasti jelek. Boleh dilihat juga dari video destinasi, video pertama seperti apa, dan kita juga, dan dari video kedua dan video ketiga kita terus perbaikan gitu ya. Perbaikan apa yang kurang, apa kita juga nggak punya skill megang kamera gitu kan, jadi kameranya goyang atau gimana, kita coba perbaiki setelah tayang gitu. Nah, setelah itu kita sedikit-sedikit riset gitu. Sambil bekerja sambil berjalan gitu. Jadi nggak usah tahu semua dari awal gitu. Soalnya kita nggak mulai-mulai dong. Gitu. Mulai-mulai ya. Iya. Kang Yuda juga silahkan kalau mau menambahkan atau mau memberikan pendapat, silahkan juga. Kalau dari saya pribadi sih hampir sama kayak Kang Ardi bilang, ya kalau mau mulai ya mulai dulu aja. Kalau masalah riset kata kunci sih sebenarnya ya penting sih kalau buat channel baru gitu. Ya kalau kita buat yang nggak sesuai dengan kata kunci kan nggak ada yang nonton juga gitu. Jadi ya cari yang trending aja sih. Oke. Nah sekarang saya mau rada panjang nih pertanyaannya. Gimana nih Kang? Tahapan-tahapan dari mulai udah ada ide, terus tadi kita tahu kontennya seperti apa, kita riset dulu. Nah, apa yang harus dilakukan nih untuk membuat video pertama sampai kita untuk mendapatkan subscriber minimal 10, 100, atau 1.000 di awal? Langkah-langkahnya apa nih yang dari awal sampai kita bisa mendapatkan subscriber yang kita inginkan?
Kalau langkah sih kita yang pasti kalau buat channel kan harus rapi dari channelnya dulu ya Kang ya. Misalnya kayak dari foto profil, banner di YouTube-nya biar kelihatan lebih profesional lah gitu. Jangan sampai foto segala macamnya aja kosong gitu kan. Terus kita bangun juga media sosial segala macem buat ngasih unjuk nih ke orang-orang kalau channel kita, video kita ada. Itu sih kita ngebangun media sosial dulu. Jadi Bensos tetap dibangun juga ya selain YouTube jalan ya? Karena kayak orang Indonesia, maksudnya orang kan sekarang masih banyak lah yang main kayak di Facebook, Instagram. Ya penting juga sih kayak media sosial itu buat share kita. Untuk share di awal ya? Share di awal. Kalau buat cepet naikin view sama subscriber dari situ sih Kang. Jadi teman-teman kita dulu ya, teman-teman dekat dulu ya, sudah mengenal kita. Ya. Nggak juga sih, kita justru malah teman-teman deket nggak ada yang subscribe. Kan, oke. Kang Yuda sama Kang Ardi. Sebenarnya di YouTube itu ada beberapa tipe jenis video sih kan. Ada yang kita tahu, ada yang kayak vlogger, terus ada yang food vlogger, ada travel vlog, ada juga yang modelnya kayak Destinasi ID kan itu narasi, video terus narasi. Ada juga yang game, ada dokumentasi. Nah itu sebenarnya ada berapa perbedaannya seperti apa sih Kang Yuda, Kang Ardi? Dan ada berapa jenis? Banyak sih ya. Kalau misalnya kita kelompokkan juga nggak bisa kita hitung satu-satu. Misalnya untuk kita game aja ya. Untuk channel game misalnya kita bisa jadi gameplay misalnya. Atau misalnya review. Atau misalnya untuk wisata kita bisa jadi vlogger atau rekomendasi kuliner. Jadi kita nggak bisa kelompok-kelompokin juga, cuma intinya sih itu gimana keinginan kita, konsepnya pengennya gimana gitu. Dan kebetulan aja destinasi emang kita pakai narasi, jadi formatnya review. Karena emang pada awalnya kita nggak biasa di depan kamera gitu ya. Kita biasanya di belakang layar gitu, dari background kita gitu ya. Dulunya kan sebagai desain grafis gitu ya. Makanya untuk jadi, kedepannya malah lebih susah gitu ya. Artinya destinasi ini menyiasati ya, karena ini bukan orang yang ada di depan layar, sehingga menyiasatinya adalah dengan membuat video berupa narasi dan tidak ada Kang Yuda atau Kang Ardinya di situ ya. Tapi ada juga yang bilang tadi Kang Kiki bilang di mention, saya suka nonton video Destinasi ID, ada lucu-lucu walaupun travel ya. Jadi memang teman-teman yang belum pernah dengerin lihat videonya Destinasi ID, silahkan masuk ke YouTube Destinasi Spasi ID. Bisa ngelihat khas uniknya teman-teman Destinasi ID. Nah, sekarang kita berangkat sudah punya ide Kang, sudah punya konsep. Oh, jangan lupa subscribe katanya. Sudah punya konsep, sudah punya ide, konten, lalu apa? Bagaimana persiapan membuat video pertama? Apa aja yang harus disiapkan, Kang? Kang Yuda mungkin? Kalau dari kita sih waktu itu cuma pakai kamera, terus diselingin sama kamera handphone aja sih, Kang. Kamera handphone ya? Buat bikin videonya. Ada pakai kamera,
mirrorless sama handphone. Itu pun kita siasatinnya kan kalau misalnya kamera kan nggak ada stabilizernya ya. Jadi kalau pas video jalan kita pakai kamera HP yang udah ada stabilizernya. Kalau untuk yang gambar detail-detailnya kita pakai mirrorless. Oke. Jadi Jadi memang saya tambahin juga ya. Saya tambahin juga ya, Kang. Mangga. Jadi waktu kita bikin dari awal juga kita bikin emang kan kalau misalnya orang mulai suka yang nggak ada diada-adain gitu ya. Yang nggak punya kamera harus berkamera, atau misalnya kalau kita sih waktu kita pertama mulai ya mulai dulu aja yang ada aja gitu, yang ada aja dimanfaatin gitu. Dan yang jelas kita mulai dulu deh gitu, jadi biar nggak ribet juga ke depannya gitu. Apa kita emang cocok dengan konsep ini, atau misalnya nggak cocok, kan setidaknya kita jadi tahu gitu. Melalui satu video, 2 video, kita bisa jadi belajar banyak. Jadi yang misalnya ada konten kreator yang pengen mau nyoba YouTube, sebenarnya pakai kamera handphone pun jadi gitu. Udah nggak usah terlalu memaksakan diri, dan ini kan biar kita enjoy juga ke depannya. Jadi yang ada kita manfaatin dulu ke depannya, peralatan bisa nambah sedikit-sedikit gitu. Yang penting niatnya aja dulu gitu. Oh, jadi Ya, intinya makasih. kita mulai dulu aja dengan properti yang sudah ada ya. Misalkan teman-teman Iya. punya kamera handphone, walaupun ya secukupnya, seadanya ya sudah, pakai dulu aja gitu ya. Jadi memanfaatkan yang sudah ada, yang kita punya. Baru setelah belajar dari beberapa video, baru kita mungkin beli yang baru atau kita upgrade ya. Iya, betul Kang. Nah Kang, kalau dari destinasi ID sendiri kan ada narasi, kemudian ada video. Mana dulu yang dibuat sama tim destinasi? Dan baiknya apa dulu yang dibuat? Kalau kita sih video dulu ya. Kita awal bikin video itu dimulai dengan misalnya yang sekarang mau ke wisata apa gitu ya. Kita misalnya ke Lembang nih, wisata apa. Di situ kita fokus syuting. Sambil misalnya kita cari-cari di situ, cari ide dulu apa yang harus kita informasikan di situ, sambil kita cari kira-kira apa yang lucu nih gitu. Dan selanjutnya udah rampung syuting, baru kita bikin narasi, naskah dan rekord suara, langsung edit gitu. Kalau kita biasanya sih seperti itu. Soalnya kalau misalnya narasi dulu kita kan nggak mungkin nggak tahu di sana ada apa gitu. Kita juga kadang-kadang nggak bisa nemuin apa sih yang kira-kira lucu kalau dibilangin di situ gitu. Dan kita setelahnya justru udah beres semua, baru sebelum ngedit kita bikin coretan gitu, bahwa kira-kira yang ini pas dibilang di sini harusnya ngomong ini, dan apa aja. Kita juga bikin selain itu riset juga ke internet sebelum jadi naskah gitu. Takutnya apa yang kita lihat di situ kurang tepat gitu. Kadang-kadang masalahnya soal harga juga kurang sesuai gitu ya. Takut salah informasi ya? Iya, jadi kita cari siapa yang paling salah aja gitu. Siapa yang paling benar. Nah, oke, tadi tahap kita sudah ambil video
kita berangkat ke edit video, Kang. Nah, pengen tahu dong kualitas yang bagus tuh berapa piksel sih ukurannya, kemudian juga pakai apa untuk ngeditnya, kemudian bagaimana nih destinasi ID untuk proses editing video, seperti apa Kang? Pakai aplikasi apa, kemudian atau informasi apapun tentang edit video dan juga tipsnya Kang. Untuk edit video, untuk resolusi ya, resolusi yang sekarang standar itu 2020 full HD 1920 1080 itu udah paling standar lah gitu ya. Bukannya nggak bisa dibilang bagus ya, full HD. Berapa Kang? Terus Boleh diulang lagi ukurannya? 1920 1920 kali kali 1080 1080 pixel. piksel ya. Iya. Ini udah standar bagus ya, Kang? Udah standar, nggak bagus, nggak jelek gitu kan. Okay. Udah bagus gitu. Siap. Kalau bisa di bawah itu bisa pakai HD atau tapi kalau 4K gimana, Kang? sekarang sih kayaknya 4K lebih bagus daripada Full HD. Cuma kita harus sesuaikan juga untuk editingnya, komputer kita kuat nggak? Katanya kan kalau 4K editingnya juga berat ya. Oke. Okay. Dan sedangkan selain itu biasanya orang Indonesia pakai nonton YouTube pakai handphone gitu kan. Untuk Betul. apa juga 4K. Jadi belum saatnya kita pakai 4K. Oke. Cukup Jadi pakai Full HD aja. Kalau bisa 60 fps. 60 fps ya. Iya. Atau minimal banget 30 sampai 60 fps. Nah, teman-teman bisa disetting untuk editing videonya pakai 30 sampai 60 fps, kemudian resolusinya di Full HD. Nah, Kang, aplikasi apa aja yang bisa digunakan untuk edit video, Kang? Yang terutama yang gratis ya, di awal-awal buat YouTuber pemula kan nyari yang gratis. Dan ringan ya, Kang. Gratis dan ringan. Kalau biasanya yang gratis suka nggak ringan ya. Oke, sarannya. Ya kalau ya bisa sesuai selera ya. Setiap software juga beda-beda ya. Ada yang tingkat pemula gitu, ada menengah ataupun tingkat mahir. Ya. Bisa pakai apa ya namanya ya? KineMaster, Filmora Go. KineMaster itu buat handphone ya. Boleh KineMaster atau Filmora Go, cuma harus berbayar itu juga ya. Berbayar. Kalau ada watermarknya. Betul. Kalau destinasi pakai apa, Kang? Boleh tahu? Kalau kita kadang-kadang pakai Filmora, Premiere juga, terus Pegas Pro. Dari ketiga itu, Kang, bagi pemula mana yang disarankan? Bagi pemula ya Filmora. Atau lebih mudah ya? Lebih mudah. Kita juga kebanyakan pakainya Filmora sih. Cuma untuk pewarnaan enaknya di Vegas atau di Premiere gitu. Kita warnanya kita adjust lagi kan. Cuma kalau ada yang gratis dan ringan kayaknya ini DaVinci ya. DaVinci itu DaVinci apa ya namanya ya? Saya lupa namanya. Itu udah gratis ringan pula. Di HP atau di PC? Di PC.
DaVinci Resolve. Oke, teman-teman silakan bisa mencari DaVinci Resolve. Resolve. Oke. Itu sekarang udah banyak yang pakai DaVinci Resolve dan tutorialnya juga udah banyak di YouTube ya. Eh, terus apa lagi ya? Mungkin selain itu kita pakai software yang berbeda juga buat record suara Oke. biar kita terpisah. Kita bisa pakai Auda. Audacity itu juga gratis. Oke. Kita juga bisa kasih efek atau misalnya bersihin suara di situ biar suaranya agak jernih ya. Kalau misalnya kita pakai mikrofon handphone atau misalnya mikrofon yang tidak mahal, biasanya kan ada noise seperti Betul. itu, jadi Bisa bisa pakai dibersihkan. Audacity. Iya. Udah sih biasanya kita pakai untuk editing aja kita 1-2 hari aja mungkin. 1-2 hari untuk editing. Itu yang durasi berapa menit, Kang? Durasi sebenarnya nggak banyak berpengaruh banyak sih ya. Pokoknya kita pakai antara 10-15 menit rata-rata gitu. Oke. Nah, Kang, udah video diedit, kita kasih tambahin audio, narasi, naskah yang sudah dibuat. Kemudian tips untuk membuat thumbnail. Seperti apa yang menarik dan membuat orang pengen ngeklik video kita. Karena kan yang pertama kali dilihat adalah thumbnail ya. Boleh dong, Kang, tipsnya? Kan Yuda yang bikin thumbnail. Kalau buat thumbnail sih sebenarnya kalau kayak kita ya Kang ya di wisata paling cari yang paling fotonya yang paling menarik aja sih Kang. Dicari yang foto paling menarik sama tergantung juga nih kalau ditambahin clickbait segala macem itu kan kita tergantung dari tempat wisatanya juga ya. Kalau emang tempat wisatanya udah rame, emang udah trending, kita tanpa clickbait pun bisa dapat view lumayan. Kalau yang biasa-biasa sih pernah kita juga coba pakai kata-kata clickbait, ternyata nggak ngaruh sih Kang. Nggak ngaruh ya? Nah, Udah kalau pakai lingkaran merah. Udah ya pakai ada lingkaran pengaruh merah. warna nggak tuh, Kang? Ada kan sekarang kalau saya lihat ada warna merah, warna kuning, sama efek orangnya ya. Itu pengaruhnya sih dari warna itu, pemilihan warna? Kalau di wisata sih sebenarnya nggak begitu berpengaruh ya untuk kayak clickbait gitu. Mungkin kalau untuk tema yang lain sih kayak tema-tema mungkin misalnya Viral. tutorial segala macam gitu ya yang viral. Kayaknya perlu sih itu kayak di linkerin merah atau kuning, ditambahin kata-kata untuk orang penasaran ngaruh sih. Tapi kalau di kita nggak terlalu ngaruh sih clickbait. Oke, jadi misalkan tutorial cara membuat video dokumentasi wisata. Nomor 3 bikin kamu tercengang gitu ya. Iya kayak gitu. Kalau di kita sih nggak. Ya? Kalau di kita nggak ngaruh sih yang kayak gitu. Oke, wisata nggak ngaruh. Tapi bagi yang tutorial ataupun yang vlog itu ngaruh, Kang? Ngaruh banget kayaknya. Ngaruh banget. Sepengalaman sih ngaruh banget. Kayak waktu kita dulu pernah bikin channel informasi kan, ya nggak jauh-jauh sih mainnya dari clickbait. Oke. Nah, Kang, sedikit nih saya melenceng sedikit dari alur kita ngobrol nih. Ada yang nanya nih, namanya Bang Mirza, Lis Barki. Saya sudah punya channel YouTube baru 1.250 subscriber. Wah, luar biasa nih. Tapi tujuannya awal untuk traveling. Tetapi ternyata video yang viewernya tinggi malah dari hobi olahraga.
Bagaimana menyikapinya, Kang? Lanjut ke olahraga atau tetap tujuan awal di traveling? Kalau menurut saya pribadi sih mending coba lagi bikin yang olahraga. Dari situ dilihat lagi nanti kira-kira rame lagi nggak nih. Kalau emang misalkan rame berarti bisa mungkin viewernya lebih minat buat nonton yang olahraga. Tapi kalau enggak pun bisa coba yang traveling sih. Misalnya emang hobinya traveling, lebih baik ya ikutin hobi. Jangan ikutin viewer dulu. Soalnya kan kayak tadi Kang Ardi bilang, buat kedepannya bakal lebih sulit kalau bukan hobinya gitu. Jadi bisa dicoba dulu bikin yang olahraga lagi, rame apa enggak. Soalnya kan kalau video cuma kita lihat dari satu yang rame, kadang kan enggak selamanya. Oh berarti misalnya olahraga rame ini kalau bikin olahraga, kalau bikin yang lain enggak. Bisa jadi karena kebetulan saat itu timingnya lagi bagus di olahraga, jadi rame. Bisa jadi juga mungkin wisatanya belum ketemu timingnya aja sih gitu. Oke. Nah, bagaimana kiat-kiat agar kita stabil dan mampu menarik perhatian yang kompetitif? Karena ada yang nanya juga nih, dia suka traveling, tapi ketika pengen bangun channel, minder bersaing dengan channel yang lain yang sudah sama. Nah, gimana kiat-kiatnya supaya tetap konsisten dan bisa menarik perhatian dari kompetitor yang ada? Gimana? Enggak, Kang. Kang Ardi. Pertanyaannya bagus sekali. Susah soalnya. Jadi gini ya. Sebenarnya kan kalau misalnya YouTube itu jaringannya luas sekali ya. Jadi mungkin jangan takut sama kompetitor yang ada, yang duluan ada. Kita terusin soalnya kita pembawaan setiap orang itu berbeda gitu ya. Dan kita itu nyari pasarnya gitu kan. Mungkin namanya orang itu mungkin, dan di Indonesia aja misalnya ini ada berapa juta orang ya. Mungkin ada beberapa orang yang nggak terlalu suka dengan pembawaan kompetitor kita, malah suka sama kita gitu. Jadi, dan kembali ke destinasi ID juga gitu yang udah kita jalanin, bahwa kita juga kompetitor sebelumnya banyak gitu kan. Terus kenapa kita berani gitu, nekat gitu ya, nekat buat menjalani destinasi ID. Kenapa kita mau gitu? Ya soalnya kita pikir sih pada waktu itu kita coba aja dulu, dan kita juga kayaknya nih masih bisa bersaing di situ. Terus kita juga punya konsep yang berbeda sama mereka gitu. Dan sebenarnya sih kalau misalnya dibilang minder sih minder juga gitu, tapi tetap nekat aja gitu kan. Diberani-beraniin gitu. Soalnya kan menurut saya justru kalau minder itu kita udah kalah dari awal gitu. Oke. Jadi sebaiknya jadi sebaiknya menurut saya sih nggak usah minder, tenang aja. Soalnya kan lapangannya ini masih luas gitu. Soalnya masih luas dan kita bisa nyoba dulu, istilahnya mau nyoba aja dulu. Kalau misalnya ada kita soal orang suka atau enggak, ya kita pikirin ntar aja gitu. Makasih Kang. Tadi balik lagi kan di awal bilang yang penting mulai dulu aja. Video atau riset itu ngikutin ya. Nah, kalau dalam suatu kayak usaha bisnis aja, kita bikin suatu produk, konten
konten ini juga kan ini produk. Kalau Iya. bisnis tuh kita butuh namanya value. Iya. Artinya atau keunikan. Uniknya kita di mana? Itu perlu dipikirkan dari awal nggak sih, Kang? Atau ngikutin aja? Bisa kalau misalnya kepikiran dari awal itu lebih bagus gitu. Lebih bagus kita pikirin dari awal, tapi intinya sih jangan kelamaan mikirnya gitu. Jangan kelamaan mikirnya, soalnya kita juga pas waktu itu Destinasi ID berdiri, kita nggak punya konsep. Sama sekali kita sebelum syuting nggak ada konsep gitu. Ketahuan punya konsep itu udah jadi 3 video gitu. Tapi videonya belum rilis gitu. Kita masih gitu waktu itu syuting dulu untuk buat setidaknya 3 video dulu gitu. Tapi kita belum punya konsep, kita juga nama belum ada gitu. Nah, setelah kita ketahuan nama sama konsep itu sesudah nyebur gitu kan ibaratnya. Kalau misalnya kita kepikiran dari awal, oh kita mau bikin channel temanya ini, keunikannya di sini dengan konsep segini, kita udah tahu dari awal itu loh, ya lebih bagus. Cuma ibaratnya jangan sampai gara-gara kita pikirin konsep jadi nggak eksekusi gitu. Malah nyalah kitanya malah matiin diri sendiri ibaratnya ya gitu. Jadi nanti ke depannya ya gitu kan. Jadi kalau misalnya kitanya dari awal udah kepikiran ya udah lanjut aja. Kalau asal kita yakin dan kita suka dengan tema kita, soal orang menyukai kita itu nanti bisa ngikutin gitu ya. Baik. Gitu. Nah, sekarang saya mau nanya ke hal teknis nih, Kang. Untuk nge-upload video, itu ada jam prime time nggak sih di YouTube? Bagusnya jam berapa? Ada. Jam berapa aja, Kang? Tergantung ya. Tergantung informasinya, tergantung videonya. Contohnya kalau misalnya kalau misalnya kita bikin yang berita viral ya, misalnya berita yang lagi viral, ada berita yang lagi viral secepatnya. Nggak harus nunggu Pas jam kita berapa. Iya, kita dengar berita itu, misalnya kita mau bikin video dari situ, sejam dari situ juga kita harus upload gitu. Kalau enggak ketinggalan momen. Jadi momennya harus dipastikan. Nah, tapi kalau kayak wisata nih, Destinasi ID, itu jamnya bagus jam berapa? Kalau kita sih nyoba misalnya pas bisa pas orang misalnya pulang kerja gitu, pas lagi nyantai. Misalnya kalau misalnya kita upload siang, dulu pernah nyoba upload pagi gitu. Kan mungkin orang lagi kerja gitu ya. Orang lagi kerja nggak sempat nonton video gitu. Atau misalnya pas nyoba juga pas siang-siang, pas istirahat makan siang orang sibuk makan gitu. Jadi kalau bisa sih sekitar sore gitu, pas orang udah pulang kerja atau misalnya mau malam gitu. Pokoknya kalau siang kayaknya sih kalau untuk travel nggak terlalu aktif, nggak terlalu efektif ya. Bagusnya sore atau malam gitu. Sore atau malam ya untuk upload di yang niche-nya wisata seperti review Destinasi ID. Nah, Kang, ada pertanyaan nih. Kalau bikin video tentang traveling untuk pemula, lebih baik tema yang diangkatnya apa? Apakah tujuan wisatanya, makanan, budaya, atau apa yang kira-kira menarik subscriber? Yang menarik subscriber bisa semuanya sebenarnya sih, bisa wisatanya atau kulinernya boleh juga.
Yang jelas kita harus bisa ngasih manfaat buat orang gitu ya. Oke. Apa yang orang perlukan kita sediain, intinya itu. Misalnya Informasi. ya informatif gitu kan. Jadi misalnya kita bisa misalnya kuliner, lokasi kuliner ini lagi viral gitu ya. Kita kasih informasinya ini sebenarnya lokasinya di mana sih gitu. Jadi orang juga kalau nyari nggak susah gitu. Oke. Kayak ya informasi-informasi yang gitu kita ngasih, kalau bisa sih ngasih manfaat sama penonton gitu ya. Tapi Nah, kalau Kang. misalnya disebutin lokasi atau kuliner, ya sebenarnya gimana kita sih kalau misalnya saya bilang lokasi atau misalnya kuliner, ternyata orangnya nggak suka makan gitu. jadi kan susah juga gitu ya. Tergantung ya. Tergantung gitu. Nah, oke Kang, sedikit ada mengarah ke kesimpulan tapi belum menuju kesimpulan nih. Jadi faktor apa aja dan apa yang paling utama untuk meningkatkan subscriber? Karena kan banyak ininya ya, ada kontennya, ada thumbnail, ada judul, ada apa lagi di situ bermain faktor-faktor lain ya, ada kontennya sendiri, judulnya, kemudian thumbnail, kemudian prime time, momentum. Nah, apa yang paling diutamakan untuk bisa menarik subscriber baru? Kalau menurut sih satu hal yang paling utama dan paling susah itu adalah konsistensi. 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 Jadi soalnya kita juga orang itu belum tentu subscribe pada video yang pertama dia lihat gitu ya. Mungkin di 2 video atau 3 video yang kita lihat dia baru mau subscribe gitu kan. Jadi nggak tentu juga gitu. Sedangkan gimana orang misalnya mau subscribe kalau misalnya kita uploadnya aja setahun sekali atau misalnya sebulan sekali gitu, atau misalnya 2 bulan sekali. Terus orang juga mau subscribe kalau misalnya karena ketertarikan yang sama. Jadi dia emang hobi travel gitu. Terus kita nyediain info tentang travel gitu ya. Kan berarti klop gitu ya. Sedangkan orang misalnya nggak mau subscribe, apa ini channelnya gado-gado gitu ya. Ada vlognya, ada pranknya, ada wisatanya, dia juga bingung ini sebenarnya channel apa sih gitu ya. Sedangkan kita harus pertama konsistensi bahwa kita ini emang beneran nih niat bikin channel dengan serius gitu kan. Kita harus ngeyakinin orang bahwa nih kalau misalnya subscribe saya bisa nyediain terus gitu kan. Jadi orang langganan kan subscribe. Kalau misalnya kita sekali aja nyediain, orang belum tentu mau subscribe kecuali dia lagi butuh gitu. Jadi dia butuh, dia mau subscribe gitu. Artinya kita butuh konsistensi dari kita ya untuk terus mengupload dan membuat video. Nah, kalau dari YouTube sendiri algoritma terbaru nih Kang, sebenarnya kita butuh upload berapa video sih per minggu atau per bulan supaya bisa dinyatakan kalau kita konsisten? Halo? Kang Yuda? Oh iya, yaudah saya jawab. Kalau misalkan untuk konsistensi sih, kalau bisa seminggu minimal 1 kali sih Kang. Tapi kalau emang
mau cepat naik, ya sehari sekalipun kalau memang bisa gitu, itu lebih bagus lagi. Karena kita bakal terus nimpah. Misalnya kita wisata, channel wisata, kita bakal timpah terus tuh kata kunci wisata sehari satu video. Jadi kita bakal ada di atas gitu. Oke. Cuma emang sulit kalau misalkan sehari harus satu video pasti sulit, nggak akan bisa. Ya minimal mah seminggu sekali lah gitu. Oke. Siap. Biar kita tetap dibaca YouTube. Oh ini channel ternyata masih upload loh gitu. Masih ada. Oke. Nah, Kang ada pertanyaan nih. Pernah pakai Google AdWords nggak untuk menaikkan jumlah subscriber? Diiklanin nih video kitanya. Kalau untuk Google sih kita belum pernah pakai, mungkin belum pernah naruh kayak iklan di YouTube-nya sendiri atau di Google kita belum pernah naruh. Tapi kita pernah sih nyoba ngiklan paling di Facebook aja sama Instagram. Pakai IG Ads Tapi dan Facebook Ads. Tapi nggak begitu itu juga sih, nggak apa. Ngaruh. Dari kita sendiri juga nggak begitu efektif juga. Sebenarnya sih kalau emang pengen view cepet naik, ikutin trending sih Kang. Ikutin trending kayak misalnya ada wisata apa nih yang baru buka, wah buru-buru dah tuh lomba-lomba siapa duluan yang upload. Oke, paham. Nah, Kang, ada titipan pertanyaan lagi nih. Terima kasih barusan atas jawabannya. Kalau bikin channel untuk anak-anak seperti unboxing mainan, kemudian action figure, apakah tetap bisa dimonetize? Dan juga ada hubungannya sama pertanyaan dari Ardiles nih. Sama, misalkan terkait channel anak-anak, biasanya nggak sebaik dengan channel gaming, tutorial, atau travel food. Benar nggak sih, Kang? Monetize untuk anak-anak, kalau nggak salah semenjak Januari atau Februari ya ada peraturan baru ya gitu. Gimana Kang? Kalau untuk channel anak, setahu kita sih buat sekarang kayaknya rada sulit. Jadi ya. Sekarang ya sebenarnya udah tertutup sih untuk channel anak sih. Channel yang untuk ditujukan untuk anak-anak ya masih bisa kita upload, tapi ya kerja amal lah gitu ya. Oh gitu jadi nggak bisa ditaruh AdSense di situ. Iya, soalnya karena kasus kemarin YouTube dapat tuntutan gitu ya. Badan YouTube juga kalah gitu kan tuntutannya bahwa jadi untuk awal tahun ini channel anak-anak masih bisa upload tapi nggak bisa dikasih iklan gitu. Jadi emang misalnya kita ngajuin ataupun nanti, tapi sekarang emang udah, atau misalnya nggak cuma channel anak ya, atau misalnya yang tadi ditanyain juga nggak cuma channel anak, tapi channel yang ditujukan buat anak-anak juga sama, untuk misalnya unboxing anak juga itu udah ya kita sekedar berkarya gitu ya. Jadi kecuali kalau misalnya kita bisa dapat endorse ya, bisa sponsor ya, mungkin pemasukannya dari situ gitu. Jadi dari luar AdSense jadi pemasukannya gitu. Kalau dari udah tertutup gitu ya. Nah, ini ada nyambung nih Kang, menghubung dengan sponsor. Ada yang nanya bagaimana agar kita mendapatkan sponsor. Karena tadi kalau ada bisa sponsor ya di dalam channel anak, kita harus mengajukan permohonan bantuan sponsor atau kayak bikin proposal gitu nggak sih? Kalau nggak salah saya pernah dengar pertanyaan yang bagus. Destinasi ID waktu itu pernah dapat sponsor dari apa ya? Adem Sari kalau nggak salah ya, benar nggak ya? Atau Naru Tante Nyegar? Saya lupa. Gimana Adem Sari ya. Adem Sari ya, gimana ceritanya? Sebenarnya sih sponsor itu nggak kita cari ya, gitu.
Jadi nggak waktu itu nggak kita sengaja nyari, cuman kebetulan kita emang aktif sosmed ya bro ya. Sosial medianya aktif dan kita juga YouTube-nya selalu aktif. Di situ ya juga kita ditawarin kadang-kadang ya mereka emang nyari talent gitu. Oke. Nah, dan biasanya kalau misalnya kita ngajuin, kalau misalnya kita masih kecil gitu atau misalnya masih agak susah gitu ya. Mungkin destinasi ID aja masih susah gitu ya untuk kecuali kalau mereka yang nyari gitu. Mereka yang nyari talent biasanya langsung tembus. Kalau misalnya kita ngajuin proposal ya gitu kadang-kadang hit and miss gitu ya. Kadang-kadang kena, kadang-kadang enggak gitu. Itu kalau boleh tahu hitungannya per video atau per durasi atau per berapa kali posting gitu? Hitungannya deal-dealannya Kang, sedikit dong. Kalau untuk deal-dealannya waktu itu sih sama Adem Sari kita hitungannya per apa dia ngasih briefing sih kita harus nyebutin mereknya berapa kali. Kalau masalah durasi sih di atas 30 detikan. Oke. Durasinya ya. Jadi durasinya 30 detikan, minimal 30 detik, terus harus nyebutin berapa kali. Terus buat satu video. Jadi diselipin, tap in di salah satu video. Oke. Siap. Nah, itu udah jauh tuh langkahnya dari AdSense sama apa tadi sponsor ya. Nggak apa-apa deh, tapi nah Kang boleh sedikit buat motivasi nih buat teman-teman yang baru memulai main YouTube sebagai content creator. Boleh tahu nggak sih berapa rutin digit nih yang diterima earningnya sama destinasi ID? Jangan dalam bentuk angka, dalam kiasan bolehlah apapun itu. Biar teman-teman semangat nih buat mengerjain konsisten bikin videonya. Bukan mau untuk menyombongkan diri ya. Ya lumayan ya. Pokoknya bisa 6 kali cicilan handphone lah. Cicilan handphone ya. Atau hitungannya berapa kali iPhone apa nih? iPhone 11, iPhone 11 Pro gitu per bulannya ya. Sebulan iPhone 11. iPhone 11. Oke. Gak apa-apa Kang. iPhone 11, iPhone 1 tapi. Satu. Ya tapi kan ada ukurannya. Jadi teman-teman bahwa kita konsisten buat konten creator, terus konten video yang sesuai dengan passionnya dan juga punya konsep, dan artinya itu akan menghasilkan. Betul ya? Yang pasti kita harus konsisten, terus tentukan dulu videonya yang tadi ditentukan, dan belajar hal-hal teknis ya. Iya. Tentunya. Nah, sebagai penutup, kita ada waktu sekitar 7 menit lagi, Kang. Silakan bagi Kang Ardi atau Kang Yuda. Buat teman-teman yang masih mau nanya, silakan menanyakan di kolom chat sebelah kanan. Masih ada waktu sekitar 7 menit, kita akan sudahi. Sambil nunggu pertanyaan, kira-kira boleh Kang Ardi, boleh Kang Yuda, boleh dua-duanya. Apa saran terbaik buat pemula untuk bisa menaikkan sampai 100.000 subscriber? Oh iya, ini ada apa ya? Baru baca di chatnya, bikin stop motion figure sebenarnya masih bisa ya untuk selama bukan untuk anak-anak gitu. Sebenarnya stop motion figure itu bisa juga buat orang dewasa ya sebenarnya. Cuma jangan ditujukan untuk anak-anak gitu. Jadi pokoknya yang berisi anak-anak dan ditujukan untuk anak-anak sudah tidak bisa dimonetisasi. Oke. Baik Kang, sarannya untuk YouTuber pemula untuk mencapai 1.000 subscriber pertama.
eh, kalau dari saya utamain aja jangan pernah malu untuk memulai. Terus kalau bisa kita yang satu peraturan yang susah dan eh, nggak bisa selalu gitu ya, yaitu konsistensi. Kadang-kadang emang apalagi beruntung kita tim itu berdua gitu ya, jadi bisa saling memotivasi. Kalau misalnya bikin channel sendiri, kadang-kadang konsistensi itu nggak bisa selalu dipelihara gitu ya. Oke. Jadi namanya juga channel sendiri, kadang-kadang upload sesukanya, sebisanya gitu kan. Sedangkan kalau misalnya kayak algoritma YouTube itu menuntut kita itu untuk tetap upload, untuk tetap konsistensi, dan terus juga mulai dari subscriber pertama yang suka sama kita, itu kita tetap jaga kontaknya gitu ya. Atau misalnya misalnya dia komentar, selalu kita balas, dan kita juga itu sebagai bentuk terima kasih kita juga bahwa kita menjaga kedekatan sama subscriber kita, namanya juga sama langganan gitu ya. Kita selalu merasa dekat, biar misalnya subscriber itu selalu merasa dekat sama kita. Terus nanti dari satu juga bakalan ada 2, bakalan ada 3. Terus kita juga jangan sampai misalnya kita patah semangat ya. Patah semangat karena video yang kita bikin itu gak cukup dalam 1 minggu kita bisanya dapat subscriber gitu ya. Atau 2 video kita dapat 100 subscriber, belum tentu gitu. Dan dan makanya konsistensi itu susah gitu ya. Baik. Karena dari itu kayak kamu itu musuh terbesar diri sendiri gitu ya. Oke. Jadi biar faktor kitanya juga utamanya ada di kita sendiri ya Kang untuk terus konsisten. Jadi itu paling utama adalah konsisten. Karena kalau hal teknis itu mungkin bisa dipelajari ya. Iya. Tapi masalah konsisten ini yang susah ya. Kang Yuda mungkin, terima kasih Kang Ardi atas sarannya. Kang Yuda, sama-sama Kang. Iya, sama-sama. Kang Yuda ada tambahan? Paling kalau dari saya sih, ya pokoknya mah jangan malu untuk memulai sih, harus mulai dulu aja. Untuk masalah yang lain-lain sih bisa menyusul setelah kita nyobain gitu. Jadi ya cobain dulu aja gitu. Nggak semua langsung nih subscribernya banyak, view-nya banyak. Kadang ada momen-momen tertentu yang bikin kita tuh jadi ada di atas gitu. Maksudnya tiba-tiba video kita di bulan ini nggak ada yang nonton, tapi di bulan berikutnya kebetulan lagi trending bisa naik. Baik. Ya. Oke, kalau boleh tahu momentum apa yang membuat Destinasi ID naik nih subscribernya atau viewernya? Pas kemarin sih kadang-kadang subscriber kita itu pas naiknya itu pas musim liburan ya. Kalau misalnya sebelum musim liburan, orang liburan sekolah itu udah pasti libur, tiba-tiba liburan sekolah pasti bisa ditentuin waktu itu travel yang namanya travel, channel wisata itu udah pasti naik. Terus ada ya kejadian tertentu yang kita nggak duga juga bisa jadi naik gitu. Pas kemarin kayak apa sih? Apa namanya teh? Tangkuban Perahu. Iya, Tangkuban Perahu naik juga kita ikut naik. So, tapi kan sebenarnya itu di luar
yang kita prediksi ya. Oke. Nggak bisa kita prediksi kan itu gimana juga satu pihak itu musibah, tapi di lain Kita pihak naik ya. juga jadi berkah gitu ya. Oke, siap. Cuman kita juga nggak bisa ngarep bahwa tangkuban perahu itu Meledak. ini Meletus ya. meletus lagi Erupsi. gitu. Baik. Heeh, Oke, siap. gitu. Gitu. Artinya teman-teman dengan konsisten itu, teman-teman membuat suatu video konten yang konsisten sehingga ketika ada momen orang mencari review suatu liburan wisata atau tentang kemarin ada Tangkuban Perahu erupsi, itu menjadi trending dan video teman-teman yang sudah dibuat 1 bulan ke belakang atau 1 minggu belakang itu akan bisa menjadi naik view-nya ya tanpa kita sengaja. Ya. Betul, akhirnya. Oke Kang, terima kasih banget waktunya udah mau sharing, udah mau berbagi buat bersama teman-teman di sini. Saya juga ucapkan terima kasih buat Kang Yuda, mungkin dia sudah left dari sini. Dan buat teman-teman yang lain yang sudah hadir di sini, saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan kontribusinya di pertanyaan. Ada terakhir Kang, review dong Pangandaran, request dari subscriber. Nah, ini siap. ada ya salam Makasih. dari Babarabai Squad. Ya. Nice. Babarabai Ya, buat Squad sejati. Oke. Buat teman-teman yang lain, terima kasih banyak atas waktunya. Nanti kita bisa ketemu lagi hari Rabu. Kita akan ada webinar, temanya tentang pengelolaan sampah di rumah. Back to basic ke 3R. Apa aja 3R? Teman-teman silahkan ikuti webinar nanti di hari Rabu sama jam 8:30 malam. Untuk hari ini kita cukupkan. Semoga apa yang disampaikan oleh tim dari Destinasi ID bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan yang sengaja ataupun tanpa disengaja saya perbuat. Saya sebutkan ini buat Kang Ardi, Kang Fajar Sidik, Kang Kiki, Teh Mega, Bang Mirza, Kang Rian, Teh Tanti, Mas Taufik, Kang Yuda, sama Bang Ardiles Sitorus. Terima kasih banyak buat waktunya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Sehat selalu. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.